Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 521. Chapter 521 kejutan yang dibawa oleh naga berduri. Semua orang duduk dalam lingkaran. Sebelum mereka berangkat, dia telah memberikan beberapa buah dari tempat ini kepada semua orang. Juga, siswa yang memiliki perangkat jiwa penyimpanan tidak pernah kekurangan makanan, jadi tidak masalah untuk berbagi buah. Mereka berkumpul bersama dan sudah ada 5 orang yang pulang lebih awal. Liu Feng telah mendapatkan persetujuan naga duri tetapi tetap bersama rekan satu timnya. Mereka masih lebih dari 20 orang. Bim Tianliang berkata, pemimpin kelas, sepertinya kita benar-benar harus mengandalkan keberuntungan untuk menemukan soul beast yang cocok. Juga, itu tergantung pada jiwa bela diri kita. Kurasa soul beast tipe petir seperti milikku lebih sulit ditemukan. Dan makhluk jiwa tipe es lainnya juga tidak mudah bagi Meng Qin dan Qian Qiu. Petik 2. Lan Xuanyu menganggukkan kepalanya dan berkata, itu benar. Jadi saya rasa pada akhirnya, akan sangat sulit bahkan setengah dari kelas kita untuk memiliki pengakuan dari binatang jiwa yang normal. Kita masih harus melihat apakah itu cocok untuk kita. Yuge mungkin akan mengalami kesulitan juga. 5 elemen jiwa bela diri kilin miliknya sangat unik. Benar-benar tidak mudah untuk menemukan jiwa roh yang cocok. Yuge, jiwa roh apa yang kamu butuhkan sekarang? Petik 2. Tang Yuge berkata, saya sebenarnya telah menggabungkan cukup banyak jiwa roh buatan di masa lalu. Tidak seperti kebanyakan master jiwa, saya telah menggabungkan 5 jiwa roh untuk 5 cincin jiwa pertama saya, masing-masing mewakili atribut kayu, api, tanah, logam, dan air. Menerobos ke 5 cincin telah memungkinkan saya untuk mendapatkan cahaya dewa 5 elemen besar, dan pada saat yang sama, itu memungkinkan jiwa roh saya untuk berkembang juga. Ini memungkinkan kekuatan saya meningkat secara kualitatif. Pada saat saya mencapai 6 cincin jiwa ini benar-benar akan diproduksi oleh mereka bersama. Jadi, sebenarnya saya tidak terlalu membutuhkan jiwa roh lagi. Saya hanya perlu meningkatkan kultivasi saya dan membiarkan 5 jiwa roh yang telah saya kembangkan terus-menerus untuk membantu saya menghasilkan cincin jiwa baru. Satu tambahan malah akan menghancurkan keseimbangan 5 elemen. Jadi, saya hanya menemani semua orang. Petik 2. Lan Xuanyu memikirkannya dan berkata, bagaimana jika itu adalah jiwa roh yang murni meningkatkan energi seseorang? Apakah itu akan membantu? Tang Yuge menggelengkan kepalanya. Ini akan sangat sulit. Juga, kekuatan spiritual seseorang terbatas. 5 jiwa roh sebenarnya sudah melewati batas seorang master jiwa. Situasi saya aneh dan saya hanya bisa melakukannya dengan bantuan 5 elemen. Jadi, saya benar-benar tidak perlu menambahkan lebih banyak jiwa roh. Lan Xuanyu mengangguk, dipahami. Dong Qianqiu berkata, situasiku juga agak unik. Saya memiliki jiwa roh yang sangat kuat yang akan membantu saya melahirkan banyak cincin jiwa, jadi saya tidak membutuhkan jiwa roh sekarang. Lan mungkin menjawab, saya memang membutuhkannya, dan itu tidak harus sesuai dengan atribut es wanita salju surgawi saya. Jadi Phoenix Sider saya juga baik-baik saja. Misalnya, jika saya bertemu burung phoenix atau sesuatu, saya juga bisa melakukannya. Petik 2. Lan Xuanyu memutar matanya. Seekor phoenix. Bagaimana bisa ada burung phoenix di dunia ini? Phoenix dan naga sejati praktis tidak ada. Anda terlalu banyak berpikir. Apakah ayam juga bisa diterima? Itu harus memiliki jejak garis keturunan phoenix. Petik 2. Lan mungkin mengamuk, kaulah yang membutuhkan ayam untuk jiwa rohmu, aku tidak menginginkannya. Lan Xuanyu segera tertawa. Mari kita kembali mencari dan menggabungkannya jika ada yang cocok. Tapi saya harus mengingatkan semua orang. Jangan membabi buta memilih jiwa roh hanya karena Anda telah menemukan binatang jiwa 10.000 tahun. Tidak semua soul beast cocok untuk kita. Pilihan terbaik adalah mencocokkan jiwa bela diri dan kemampuan kita. Kalau tidak, itu mungkin kontraproduktif. Itu sebabnya saya setuju dengan keputusan Liu Feng ketika dia menyerah pada jiwa rohnya. Tidak masalah seberapa bagus itu jika itu tidak cocok untuk Anda. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, tahun-tahun pertama semuanya mengungkapkan ekspresi bijaksana. Mereka semua jenius dan putra surga yang bangga, kemampuan pemahaman mereka jauh melampaui rekan-rekan mereka. Melihat teman di sekitar mereka masing-masing mendapatkan jiwa roh 10.000 tahun, tidak mungkin untuk tidak iri.
Semua orang berharap mereka bisa memilikinya juga. Tapi seperti yang dikatakan Lan Xuanyu, yang paling cocok untuknya adalah yang terbaik. Begitu seseorang menyatu dengan binatang jiwa yang tidak cocok, itu mungkin benar-benar menciptakan efek sebaliknya dan itu akan buruk. Sama seperti semua orang tenggelam dalam pikirannya dan secara bertahap menjadi tenang, Lan Xuanyu tiba-tiba berdiri. Tang Yuge melompat bersamanya hampir bersamaan. Keduanya saling memandang dengan kejutan di mata mereka. Yang lain mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Alasannya sederhana, tanah bergetar. Itu benar, tanah bergetar. Perlahan-lahan, suara gemuruh rendah keluar. Itu bukan satu suara, tapi banyak suara terkonsentrasi. Dong dong dong, dong dong dong. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu kerusuhan binatang jiwa? Lan mungkin bertanya dengan ketakutan. Tatapan Lan Xuanyu membeku dan dia berkata dengan suara yang dalam, kita harus waspada. Semuanya, panjat pohon. Temukan pohon besar dan sembunyikan di kanopi. Cepat. Saat dia berbicara, dia memimpin dan melompat. Dia melemparkan rumput perak biru bermotif emas dan membungkusnya di sekitar cabang tebal, menarik dirinya dengan cepat. Kultivasi setiap orang tidak lemah, jadi memanjat pohon bukanlah tugas yang sulit. Mereka menunjukkan kemampuan mereka dan dengan cepat memanjat pohon di sekitarnya. Dalam sekejap mata, mereka berada di puncak beberapa pohon tinggi. Gemuruh rendah itu menjadi lebih jelas. Lan Xuanyu dan rekan satu timnya disembunyikan di puncak pohon, dan mata mereka dipenuhi dengan kecurigaan. Apa yang sedang terjadi? Dari suaranya, sepertinya itu berasal dari binatang jiwa. Tepat pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan gelombang pusing di kepalanya saat niat yang sangat kuat menyapu tubuhnya. Dia dengan cepat meraih cabang pohon di sebelahnya. Di dadanya, pusaran garis keturunannya berputar dengan kecepatan tinggi, dan aura garis keturunannya secara alami meledak dari tubuhnya. Sisik Dewa Naga di dadanya juga menghasilkan sensasi hangat yang mengurangi pusing. Dia bukan satu-satunya, siswa lain di sekitarnya juga pusing. Untungnya, kekuatan spiritual semua orang tidak terlalu buruk dan mereka mampu menstabilkan tubuh mereka. Niat mengerikan itu melintas dan semuanya kembali normal. Ketika mereka bangun satu demi satu, mereka menyadari bahwa suara gemuruh dari sebelumnya telah menghilang. Lan Xuanyu berkedip, mungkinkah yang dia rasakan barusan hanyalah ilusi? Tetapi segera, dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya karena sebuah pikiran tiba-tiba memasuki pikirannya. Tuan, saya kembali. Aku membawa kejutan yang menyenangkan untuk kalian semua. Cepat turun. Bagaimana mungkin Lan Xuanyu tidak mengenali suara yang menyanjung ini? Bukankah naga duri 10.000 tahun yang baru saja pergi? Hati Lan Xuanyu bergerak, dan dia berkata kepada Dong Qianqiu dan yang lainnya, semuanya, jangan bergerak dulu. Aku akan turun dan melihat. Sepertinya Ton Dragon sudah kembali, jangan khawatir. Saat dia berbicara, dia merangkak keluar dari mahkota pohon, dan rumput perak biru bermotif emas melilit cabang dan perlahan meluncur ke bawah. Ketika dia keluar dari kanopi yang lebat dan melihat ke bawah, dia tercengang. Mustahil baginya untuk tidak terpana karena tepat di bawah pohon besarnya, naga duri 10.000 tahun berada tepat di depan. Dan di belakangnya, sebenarnya ada lebih dari 100 binatang jiwa yang berbeda berkumpul di sini. Hampir setiap satu dari binatang jiwa ini memancarkan aura yang agung dan menindas, dan mereka semua berada di tingkat 10.000 tahun. Mereka memiliki bentuk yang berbeda, tetapi mereka semua melihat ke arahnya. Pada saat itu, Lan Xuanyu merasa seperti perahu kecil di lautan dan bisa runtuh kapan saja di bawah tekanan yang mengerikan ini. Tetapi juga pada saat inilah sisik Dewa Naga di dadanya tiba-tiba memancarkan aura aneh. Dalam sekejap, lingkaran cahaya berwarna pelangi menyala di dada Lan Xuanyu dan sinar cahaya berwarna pelangi secara otomatis melayang ke atas dan meninggalkan dadanya. Pada saat berikutnya, itu mendarat di antara alisnya. Lan Xuanyu hanya merasakan gelabelannya memanas. Pada saat berikutnya, semua tekanan menghilang dan matanya berubah warna menjadi pelangi. Setelah dirangsang oleh garis keturunannya, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga yang panjang dan berlarut-larut. Raungan naga ini tidak keras, tetapi terdengar seperti naga yang mengaum di langit. Soul Land 4 Chapter 522. Chapter 522 Spoiler. Lan Xuanyu hanya merasa bahwa segala sesuatu di depannya tampak menjadi kecil dan emosi yang bermartabat secara alami muncul di benaknya. Di bawah, mulai dari Ton Dragon, rasa ingin tahu di mata banyak Soul Beast berubah menjadi ketakutan. Di bawah auman naga Lan Xuanyu,
mereka semua bersujud di tanah dengan hormat. Di puncak pohon, semua orang juga mendengar auman naga Lan Xuanyu. Yang lain tidak banyak bereaksi, tapi tubuh Dong Qianqiu gemetar. Sementara matanya menunjukkan keterkejutan, dia meraih cabang pohon di sebelahnya, takut dia akan jatuh. Pada saat ini, dia merasa pikirannya kosong. Di dalam dada Lan Xuanyu, pusaran garis keturunannya berputar dengan lancar dan dia mendarat di tanah secara alami. Lebih dari 110.000 tahun jiwa binatang bersujud di tanah dalam ibadah. Perasaan macam apa itu? Sambil memancarkan aura yang mengesankan, Lan Xuanyu bisa dengan jelas merasakan semangat kepahlawanan yang aneh muncul di hatinya. Perasaan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa binatang jiwa ini tiba-tiba bereaksi seperti ini, dia bisa menebak bahwa itu terkait dengan aura garis keturunannya. Ketika dia melepaskan rumput perak biru berpola emasnya barusan, auranya mempengaruhi naga berduri dan menyebabkannya mengubah sikapnya. Lalu, apa yang baru saja dia lepaskan seharusnya adalah aura Dewa Naga. Pada saat ini, tidak ada binatang jiwa yang hadir yang berani menatapnya. Semua tubuh mereka sedikit gemetar. Dengan pikiran, sisik Dewa Naga di dahinya berkelebat dan menghilang, kembali ke dadanya. Dia menyenggol naga duri di depannya dan berbisik, biarkan mereka bangun. Kalau tidak, seperti apa jadinya jika teman sekelasku melihatnya? Setelah tidak lagi merasakan penindasan garis keturunan yang mengerikan itu, naga duri menghela nafas lega. Ketika mengangkat kepalanya untuk melihat Lan Xuanyu lagi, tatapannya berbeda. Ketika merasakan aura Raja Naga Emas Lan Xuanyu, dia sangat bersemangat. Tetapi pada saat ini, ketika melihat Lan Xuanyu, matanya dipenuhi ketakutan. Bagaimana aura Dewa Naga Emas itu? Itu harus menjadi eksistensi yang lebih tinggi dan lebih menakutkan daripada Raja Naga Emas. Tuan. Oh, tidak, tuanku. Aku pikiran Ton Dragon agak tidak normal. Lan Xuanyu mengernyitkan alisnya dan berkata, angkat semua Soul Beast dulu, lalu tenang. Ton Dragon dengan cepat menoleh ke banyak Soul Beast di belakangnya dan mengeluarkan beberapa raungan rendah. Binatang jiwa 10.000 tahun ini benar-benar memahami ucapan manusia dan berdiri ketakutan. Tapi seperti naga duri, mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat Lan Xuanyu. Naga duri menstabilkan emosinya sebelum beralih ke Lan Xuanyu dengan hormat. Tuanku, kami di sini dengan nama Dewa Binatang. Yang ada di sini adalah semua makhluk jiwa di taman berbaring yang tidak tidur. Kami akan membiarkan teman Anda memilih sesuai keinginan mereka. Anda dapat memilih sesuai keinginan Anda dan kami akan mematuhinya. Dewa Binatang tahu tentang aku. Lan Xuanyu bertanya dengan heran. Ton Dragon dengan cepat mengangguk dan berkata, dia tahu. Dewa Binatang pasti merasakan aura Anda, jadi dia secara khusus menginstruksikan kami untuk memberitahu kami jika Anda memiliki permintaan. Dewa Binatang saat ini dalam pengasingan dan akan menjalani kesengsaraannya, jadi dia tidak bisa datang. Dia secara khusus meminta saya untuk mengungkapkan rasa hormatnya kepada Anda. Mungkin dia akan berkomunikasi dengan Anda secara pribadi sebelum kesengsaraan. Lan Xuanyu menyipitkan matanya. Sejujurnya, hatinya sedang kacau sekarang. Situasi di depannya benar-benar tidak terduga, dan tidak ada keraguan bahwa itu terkait dengan garis keturunannya. Tapi apakah garis keturunannya benar-benar kuat? Atau apakah itu benar-benar mengandung garis keturunan Dewa Naga? Mungkinkah manusia memiliki garis keturunan Dewa Naga? Apakah itu disebabkan oleh mutasi jiwa bela dirinya? Dia sudah bisa menebak bahwa setetes kekuatan garis keturunan berwarna pelangi yang dihasilkan setelah menggabungkan rumput perak biru berpola naga emas dan peraknya kemungkinan besar terkait dengan garis keturunan Dewa Naga. Melihat begitu banyak binatang jiwa, dia masih sedikit ragu. Jika binatang jiwa ini memiliki niat buruk, bagaimana mereka bisa menolak? Ini akan menjadi bencana. Dia menyesuaikan pikirannya. Dari berbagai tanda dan koeksistensi damai antara binatang jiwa dan manusia, sepertinya pihak lain tidak memiliki niat buruk. Dengan itu, Lan Xuanyu berteriak ke arah puncak pohon, semuanya, turun, tidak apa-apa. Di pohon, sosok mendarat satu demi satu, tetapi ketika mereka mendarat, mereka semua tercengang dan kaki mereka menjadi lemah. Ini adalah lebih dari 110.000 tahun jiwa binatang. Masing-masing dari mereka memiliki aura agung dan yang terbesar tingginya lebih dari 10 meter. Mereka seperti gunung kecil. Apa yang sedang terjadi? Lan mungkin menarik Dong Qianqiu ke belakang Lan Xuanyu dan bertanya dengan suara gemetar. Lan Xuanyu terbatuk dan berkata, sepertinya mereka memiliki kesan yang baik tentang kita.
Binatang-binatang jiwa di taman berbaring secara khusus datang untuk memilih kita. Dia tidak mengatakan bahwa mereka diizinkan untuk mengambilnya, itu terlalu berlebihan. Tentu saja, situasi saat ini sudah sangat dilebih-lebihkan. Ton Dragon terpental dan datang ke sisi Liu Feng dengan penuh kasih sayang. Itu mengangguk padanya dengan patuh dan merangkak di sampingnya. Melihat tatapannya, Liu Feng tiba-tiba merasa bahwa pilihannya tidak tepat lagi. Dia adalah pria yang lugas, bagaimana dia menemukan jiwa roh yang begitu menyanjung. Lan Xuanyu memandang teman-temannya yang gemetaran dan berkata dengan keras, semua orang dapat memilih senior binatang jiwa yang cocok dan kemudian berkomunikasi dengannya untuk melihat apakah Anda cocok. Saat dia berbicara, pikiran naga berduri muncul di kepalanya secara tiba-tiba. Tuan, saya punya pertanyaan untuk konfirmasi dengan Anda. Berapa lama teman Anda akan bersama Anda? Saya menanyakan ini atas nama semua orang. Kalau tidak, saya khawatir semua orang akan memiliki keraguan. Petik 2. Lan Xuanyu bertanya dengan ragu, apakah itu penting? Tentu saja. Kami berharap mitra yang kami pilih di masa depan akan dapat berkultivasi dengan Anda dan merasakan aura Anda. Dengan cara ini, tidak hanya akan bermanfaat bagi kultivasi mereka, itu juga akan bermanfaat bagi kita. Jadi apa yang Anda pikirkan? Lan Xuanyu berkata, kita bisa mempertimbangkan itu. Saya akan berkomunikasi dengan Akademi. Saat ini, kami semua adalah tahun pertama di pengadilan luar Akademi Shrek. Di masa depan, kami akan dapat belajar bersama setidaknya selama 5 tahun dan baru akan berpisah ketika kami mencapai tahun ke-6 kami. Apakah ini cukup waktu? Cukup. 3 tahun sudah cukup. Cukup bagi kita untuk menstabilkan sense spiritual kita dan mengembangkannya. Aku akan memberitahu mereka. Saat dia berbicara, naga duri berdiri dan mengeluarkan raungan rendah. Setelah mendengar aumannya, keributan segera pecah di antara banyak binatang jiwa yang hadir. Aura damai dari sebelumnya segera menjadi lebih kuat. Aura kuat itu menekan semua tahun pertama yang hadir sampai hati mereka bergetar. Lan Xuanyu mengerutkan alisnya dan menyipitkan matanya. Dia tanpa sadar mengaktifkan pusaran garis keturunan di dadanya dan segera, skala Dewa Naga muncul di dahinya sekali lagi, mungkin karena dia merasakan tekanan dari binatang buas di sekitarnya. Dalam sekejap, tekanan tak terlihat dilepaskan dari tubuhnya dan binatang jiwa yang berada dalam keadaan kacau segera menjadi tenang saat mereka bersujud di tanah. Kali ini, Lan Xuanyu tidak bisa bersikap rendah hati bahkan jika dia mau. Semua mata siswa tertuju padanya dan mereka semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Lan Xuanyu adalah dewa binatang atau apa? Lan Xuanyu terbatuk dan berkata, kalian semua, diamlah. Setelah itu, kami akan melanjutkan satu persatu. Tidak peduli seberapa pintar dia tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi ini. Bagaimanapun, dia harus membantu teman-teman sekelasnya berurusan dengan jiwa roh terlebih dahulu. Judul sebenarnya, Jiwa Roh untuk Seluruh Kelas. Soul Land 4 Chapter 523. Chapter 523 Beruang Petir Ungu 10.000 tahun. Ton Dragon berdiri dan berkata, ya, kita akan melanjutkannya secara berurutan. Guru, jangan khawatir, semua orang akan mematuhi aturan. Satu persatu. Lan Xuanyu memandang teman-teman sekelasnya. Semuanya, berdirilah berjajar. Ketika Soul Beast berjalan melewati kami nanti, kalian akan bisa membedakan siapa yang lebih cocok untukmu. Pada saat yang sama, lepaskan jiwa bela diri Anda dan biarkan binatang buas merasakannya. Petik 2. Binatang-binatang jiwa ini terlalu menghormatinya, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa menyebut mereka senior. Meskipun tahun-tahun pertama dikejutkan oleh pemandangan ajaib di depan mereka, mereka masih anak sapi yang baru lahir. Setelah sok sesaat, yang tersisa hanyalah kegembiraan. Dengan begitu banyak binatang jiwa yang kuat untuk dipilih, itu jauh lebih baik daripada mencari di mana-mana. Semua orang dengan cepat berdiri berturut-turut dan melepaskan jiwa bela diri dan aura mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka. Dan sama seperti mereka, ketika Soul Beast mulai bergerak maju satu persatu, mereka benar-benar bertindak genit dan mengomunikasikan kemampuan mereka kepada siswa melalui pikiran mereka. Dan seperti naga duri, mereka terlihat agak patuh, seolah-olah mereka tidak sabar untuk dipasangkan dengan siswa yang hadir. Seekor beruang raksasa dan sangat kuat berjalan melewati Lan Xuanyu. Beruang raksasa ini ditutupi bulu ungu yang jarang terlihat, dan tubuh berototnya benar-benar memancarkan perasaan mulia. Ini beruang petir ungu. Lan Xuanyu terkejut. Bukankah mereka mengatakan bahwa beruang petir ungu telah punah di zaman kuno?
Itu belum muncul setidaknya selama 20.000 tahun. Itu berkultivasi dengan menyerap petir surga dan bumi. Ini memiliki atribut kekuatan dan petir. Di antara binatang jiwa tipe beruang, itu adalah yang kedua setelah beruang Dreadclaw Dashgold terkuat. Ini adalah eksistensi yang sangat kuat. Beruang petir ungu di depanku ini mungkin memiliki kultivasi 40.000 hingga 50.000 tahun, kan? Bahkan Lan Xuanyu pun iri. Meskipun besar, kecepatannya dapat ditingkatkan oleh kilat, lincah seperti kelinci dan memiliki serangan ledakan yang sangat kuat. Di zaman kuno, itu adalah jenis binatang jiwa terkuat. Ketika beruang petir ungu 10.000 tahun berjalan melewati Lan Xuanyu, ia mengangguk dengan hormat dan dengan cepat berjalan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, sesosok terbang mendekat dan memeluk kepala beruangnya yang besar. Aku. Kakak beruang, apakah menurutmu aku cocok untukmu? Itu tidak lain adalah Bing Tianliang. Seluruh tubuh Bing Tianliang dikelilingi oleh kilat saat wayang dewa petir di belakangnya berkedip dan memancarkan cahaya listrik yang kuat. Ketika dia memeluk beruang petir ungu, bulunya segera menyala dan berubah dari warna ungu tua menjadi warna ungu cerah. Itu juga dikelilingi oleh kilat. Dalam sekejap, mereka berdua saling menanggapi saat kilat terjalin. Jika itu adalah waktu lain, beruang petir ungu mungkin tidak menyukai Bing Tianliang. Bagaimanapun, Bing Tianliang hanyalah master jiwa 4 cincin dan jauh dari cukup kuat. Tapi itu berbeda sekarang. Ada terlalu banyak serigala dan terlalu sedikit daging. Ada lebih dari 100 binatang jiwa dan hanya sekitar 20 manusia. Saat ini, mereka semua ingin menemukan kontrak. Tanpa ragu-ragu, beruang petir ungu mentransmisikan aura ramah dan mencapai kesepakatan dengan Bing Tianliang. Bing Tianliang sangat bersemangat sehingga dia memeluk leher tebal beruang petir ungu dengan erat dan tidak melepaskannya. Beruang petir ungu 10.000 tahun mengayunkan kepalanya ke atas dan segera melemparkannya ke punggungnya. Kemudian, ia melihat rekan satu timnya yang berbaris di belakangnya dan berjalan ke samping untuk bersujud. Bing Tianliang sangat bersemangat saat dia bergumam, jackpot ini jackpot. Saya tahu bahwa mengikuti Lan Xuanyu akan membawakan saya daging untuk dimakan. Ya Tuhan. Ini adalah beruang petir ungu. Saya tahu itu. Jiwa bela dirinya unik dan sebenarnya tidak mudah untuk digabungkan karena hanya ada sedikit binatang jiwa tipe petir. Bahkan dengan jiwa roh buatan manusia dari pagoda roh, mereka sangat langka dan mahal. Dengan bantuan keluarganya, Bing Liang telah membeli banyak buku tentang Soul Beast tipe petir. Tidak ada keraguan bahwa Blue Lightning Tyrant Dragon adalah yang terkuat di antara binatang jiwa tipe petir. Namun, Blue Lightning Tyrant Dragon adalah salah satu yang terkuat di antara naga sejati. Di zaman kuno, naga sejati hampir punah dan mereka sama langkanya dengan bulu phoenix dan tanduk kilin. Misalnya, Dewa Binatang di Tian adalah Raja Naga Hitam bermata emas dan berada pada level yang sama dengan naga tiran petir biru. Setelah Blue Lightning Tyrant Dragon, ada catatan tentang Soul Beast tipe petir lainnya. Di antara mereka, beruang petir ungu adalah salah satu yang terkuat. Bing Tianliang tidak menyangka bahwa dia benar-benar dapat melihat beruang petir ungu yang hidup, dan itu jelas pada tingkat 10.000 tahun. Itu sebabnya dia bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Jika dia bisa memiliki beruang petir ungu sebagai jiwa rohnya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk masuk ke pengadilan dalam. Dia tahu betul seberapa kuat beruang petir ungu itu. Kecepatan Purple Lightning Bear tidak cepat, tetapi ketika meledak, itu secepat kilat. Selain kekuatan ledakannya, itu sangat cocok dengannya. Bing Tianliang adalah yang pertama memilih dengan penuh semangat, dan yang lainnya juga bersemangat, terutama dengan koordinasi binatang jiwa di depan mereka. Segera, para siswa terjerat dengan binatang jiwa. Siswa yang pintar tidak terburu-buru untuk memilih dan malah mencoba yang terbaik untuk melihatnya. Ada lebih dari 100 binatang jiwa dan masing-masing dari mereka memiliki poin unik mereka sendiri. Yang terbaik adalah memilih salah satu yang paling cocok untuk mereka. Binatang-binatang jiwa ini berjalan melewati Lan Xuanyu satu persatu dan mengangguk hormat kepadanya sebelum berjalan mendekat. Apa yang membuat Lan Xuanyu sedikit tertekan adalah bahwa tidak satu pun dari binatang jiwa ini ingin menjadi jiwa rohnya. Dong Qianqiu tidak berinteraksi dengan Soul Beast seperti yang lain, tetapi berdiri diam di samping Lan Xuanyu dengan senyum tipis di wajahnya. Apakah kamu benar-benar tidak pergi? Lan Xuanyu berbalik untuk bertanya padanya. Dong Qianqiu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak cocok untuk menggabungkan jiwa roh. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu tidak memilih salah satu? Lan Xuanyu mengangkat bahu. Sepertinya mereka tidak tertarik padaku. Di antara teman-teman terdekatnya,
Qian Lei dan Yuanen Hui Hui sudah tidak ada lagi dan Dong Qianqiu tidak menginginkannya. Liu Feng sudah memilikinya, dan hanya Tang Yuge dan Lan mungkin yang tersisa. Pada saat ini, mereka juga berada di antara binatang jiwa, melihat sekeliling dan mencari binatang jiwa yang cocok. Tiba-tiba, mata Tang Yuge berbinar. Dia mengambil langkah besar ke depan dan melompat ke udara. 5 elemen lingkaran cahaya di tubuhnya menyala dan dia melepaskan cahaya dewa 5 elemen besarnya. Tepat pada saat ini, seolah merasakan auranya, kicauan burung yang cerah bergema di langit. Setelah itu, sesosok turun dari langit. Sebelumnya, Lan Xuanyu tidak menyadari bahwa sebenarnya ada seekor burung besar di puncak pohon di dekat mereka. Burung besar itu sepertinya memiliki lapisan kabut di tubuhnya, dan ada cahaya pelangi samar yang mengalir di sekitarnya. Hal yang paling aneh adalah bahwa burung besar ini sebenarnya memiliki wajah yin yang, sisi kiri kepalanya berwarna hitam, dan sisi kanannya berwarna putih. Itu sangat berbeda. Saat terbang, kabut menjadi lebih redup dan orang bisa melihat bahwa itu berbentuk seperti elang. Panjangnya sekitar 2 meter dan memiliki lebar sayap lebih dari 4 meter. Seluruh tubuhnya setengah hitam dan setengah putih dari kepala hingga punggungnya. Burung apa tadi? Lan Xuanyu segera menyadari bahwa pengetahuannya tidak cukup karena dia tidak tahu jenis soul beast itu. Burung raksasa itu menukik ke bawah dan terbang langsung di bawah kaki Tang Yuge. Itu melebarkan sayapnya dan menangkapnya di udara. Tang Yuge segera memeluk lehernya dengan penuh semangat dengan senyum di wajahnya. Jelas bahwa dia telah menemukan binatang jiwa yang cocok untuknya. Dia sebelumnya telah menyebutkan bahwa seharusnya tidak ada binatang jiwa yang cocok untuknya, tetapi dia tidak berharap untuk benar-benar bertemu dengannya. Burung besar turun dari langit dan mendarat di belakang Lan Xuanyu. Tang Yuge melompat dari punggungnya. Lan Xuanyu berjalan ke depan dengan rasa ingin tahu. Melihatnya berjalan mendekat, burung besar itu menyebarkan kabut di sekitar tubuhnya dan mengungkapkan bentuk aslinya. Soul Land 4 Chapter 524. Chapter 524 Burung Kekacauan Yin Yang. Ketika dia mendekat, Lan Xuanyu menyadari bahwa di satu sisi tubuh putihnya, ada warna emas samar di antara bulunya, sementara di sisi lain tubuh hitamnya, ada warna perak samar. Itu sangat aneh. Burung apa ini? Lan Xuanyu memandang Tang Yuge dengan rasa ingin tahu. Tang Yuge berkata, aku juga tidak tahu, tapi aku bisa merasakan itu cocok untukku. Seharusnya aku merasa cocok juga. Salam, tuanku, Anda bisa memanggil saya Yin Yang. Saya dari garis keturunan Yin Yang Chaosberg, garis keturunan kuno. Nenek moyang saya adalah salah satu pengikut Anda sebelumnya. Petik 2. Pengikut. Lan Xuanyu melihatnya dengan ragu. Atau lebih tepatnya, dia mengikuti pendahulumu. Garis keturunan Yin Yang Chaosberg kami lahir dari sisa-sisa energi kekacauan Yin dan Yang yang tertinggal ketika langit dan bumi lahir. Hanya ada satu per planet. Saya lahir di sini dan lahir dari aura kuno yang ditinggalkan oleh Dewa Binatang. Mampu mengikuti Anda adalah kehormatan terbesar saya. Petik 2. Saat berbicara, itu mengangguk dengan hormat ke arah Lan Xuanyu. Dikatakan bahwa itu disebut burung kekacauan Yin Yang, kata Lan Xuanyu kepada Tang Yuge. Tang Yuge mendengarkan penjelasannya dan ekspresi pencerahan secara bertahap muncul di wajahnya. Betul sekali. Jiwa bela diri saya adalah dari 5 elemen kilin. Yin dan yang saling melengkapi. Sederhananya, apa yang saya miliki sekarang adalah 5 elemen paling dasar, tetapi pada kenyataannya, 5 elemen dapat dibagi menjadi yin dan yang. Dengan kata lain, atribut kayu dapat dibagi menjadi atribut yang dan yin, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan itu, jiwa bela diriku seharusnya bisa berevolusi lagi. Saya tidak menyangka bahwa saya akan mengalami pertemuan yang begitu kebetulan. Petik 2. Lan Xuanyu mengacungkannya. Selamat kalau begitu. Tang Yuge melompat-lompat dengan penuh semangat. Sudah lama sejak dia begitu bahagia, terutama sejak dia datang ke planet elf tempat wanita itu dibesarkan. Dia selalu merasa agak tertekan. Dengan persetujuan burung kekacauan Yin Yang, kegembiraan telah menggantikan segalanya. Dia sangat merasa bahwa itu adalah pilihan yang tepat untuk bergabung dengan tahun-tahun pertama. Tepat pada saat ini, suara sitar, ding-ding dong-dong, bergema. Suara sitar tidak lagi tidak jelas dan tidak menyenangkan, juga bukan musik yang lembut dan tenang. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan suara jernih yang berapi-api dan bergema, seperti tangisan burung phoenix, menyebabkan hati seseorang dipenuhi dengan kegembiraan. Phoenix Cry Nine Firmaments, keterampilan jiwa ketiga Lan mungkin, yang jarang dia gunakan.
Teriakan Phoenix yang keras dan jelas menyebabkan binatang jiwa di langit turun secara alami, tetapi mata mereka mengikuti Lan Mengkin. Teriakan Phoenix bergema di antara 9 langit, dan 100 burung memandang ke Phoenix. Ini adalah lagu yang membatasi udara dan menggunakan suara burung Phoenix untuk membuat semua burung tunduk. Itu juga menggunakan suara Phoenix untuk merangsang aura jade Phoenix Sider dan sangat memperkuat kekuatan spiritual Lan Mengkin. Saat dia memainkan lagu itu, Lan Mengkin menatap ke langit. 4 cincin jiwa dari jiwa bela diri keduanya semuanya berada di level 10.000 tahun, dan setiap lagu memiliki kemampuan yang kuat. Keluarganya telah membayar mahal untuk mendapatkan jiwa roh tipe Phoenix 10.000 tahun untuknya, tetapi jiwa roh ini tidak memiliki banyak perasaan, jadi dia tidak terlalu puas dengan keterampilan jiwanya. Namun, jiwa roh tipe Phoenix terlalu langka. Bahkan ada naga sejati dalam catatan, tetapi semua burung Phoenix telah punah, terlepas dari jenis Phoenix apa mereka. Bahkan di pagoda roh, jiwa roh Phoenix yang mereka ciptakan sangat langka dan sulit untuk menemukan yang lain. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menggunakan satu jiwa roh untuk memberikan 4 keterampilan jiwanya. Memainkan Phoenix Cry Nine Heavens, dia berharap akan ada binatang jiwa tipe burung yang tidak akan terintimidasi oleh lagu luar angkasa terlarangnya dan masih bisa terbang di langit. Bahkan jika itu bukan burung Phoenix, ia memiliki kemampuan untuk menjadi jiwa rohnya. Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang direncanakan. Pada saat ini, langit kosong. Bahkan burung Yin yang keos telah mendarat di samping Tang Yuge. Itu melihat ke arah Lan Mengkin dengan tatapan membara tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tidak diragukan lagi bahwa Tang Yuge, yang memiliki 5 elemen jiwa bela diri kilin, lebih cocok untuk itu. Lan Mengkin secara bertahap mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Dia sudah tahu bahwa sangat sulit baginya untuk menemukan jiwa roh yang cocok, apakah itu untuk jade Phoenix Sider atau wanita salju surgawinya. Tidak ada es atau salju di hutan ini, jadi Soul Beast tipe es secara alami tidak ada. Tidak ada burung yang bisa menandingi garis keturunan Phoenix juga. Meskipun ada banyak binatang jiwa di sini, tidak ada satupun yang cocok untuknya. Berbeda dari kekecewaan Lan Mengkin, tahun-tahun pertama lainnya secara bertahap mulai menemukan binatang jiwa yang cocok dengan mereka. Lagi pula, dengan begitu banyak binatang jiwa yang kuat di sini, tidak sulit untuk menemukan mereka. Pada saat ini, Ding Zuhan melompat-lompat dengan penuh semangat di sekitar binatang roh dan sangat bersemangat. Jiwa bela dirinya sangat istimewa dan Lan Xuanyu telah meminjam kemampuannya selama tantangan lompat tahun mereka. Di antara tahun-tahun pertama, dia juga sangat kuat. Kumpulan tahun pertama ini memiliki karakteristik unik, sebenarnya ada banyak master jiwa tipe kontrol. Mereka melampaui kelompok sebelumnya dan Ding Zuhan adalah perwakilannya. Jiwa bela dirinya disebut Bintang Luo, dan itu adalah jiwa bela diri astrologi yang sangat unik. Itu diproduksi dengan meminjam kekuatan di antara bintang-bintang. Oleh karena itu, ia harus berkultivasi di malam hari dan meminjam kekuatan bintang-bintang. Star Luo Martial Soul-nya mahir dalam segala macam kontrol. Saat itu, selama tes, dia mengandalkan jiwa bela diri untuk mengendalikan cuaca sampai batas tertentu dan menggunakan kekuatan bintang untuk melindungi rekan satu timnya. Dia telah mendapatkan banyak berkat ini. Pada saat ini, binatang jiwa di depannya memiliki penampilan yang aneh. Itu adalah binatang jiwa yang unik dengan bulu hitam yang menyerupai serigala dan macan tutul pada saat yang sama. Yang paling aneh adalah ada segi 5 emas di dahinya yang terbentuk dari bulu emas. Dibandingkan dengan bulunya yang hitam pekat, segi 5 ini berkilauan dengan emas dan memiliki rasa bangsawan yang samar. Hampir semua binatang jiwa lain di sekitar akan menjaga jarak darinya. Beberapa bahkan memandangnya dengan jijik. Pada saat ini, Ding Zuhan sedang mengobrol dengan penuh semangat. Segera, binatang jiwa hitam itu mengangguk ke arahnya seolah-olah itu menyetujuinya. Ding Zuhan sangat gembira dan memeluk lehernya. Binatang jiwa ini tidak besar, panjangnya kurang dari 2 meter dan tingginya sekitar 1,2 meter. Di antara banyak binatang jiwa yang kuat, itu pasti dianggap ramping. Dia bukan satu-satunya. Sebagian besar yang lain telah menemukan binatang jiwa yang cocok untuk mereka, selain beberapa dengan jiwa bela diri yang unik. Dalam waktu kurang dari 1 jam, hanya 4 tahun pertama yang belum menemukan jiwa roh yang cocok, termasuk Lan Xuanyu, Dong Qianqiu, Lan Mengkin, dan Jia Yu. Li Han, yang memiliki roh pasang surut, dan Li Bin, yang memiliki roh bulan cerah, telah bekerja sama untuk memicu keterampilan fusi 3 dalam 1 mereka, bulan terang di laut.
Keterampilan fusi mereka kemudian berkembang menjadi keterampilan fusion jiwa bela diri dengan bantuan Lan Xuanyu. Jiwa bela diri Jiayu adalah pemanggilan makhluk laut. Mereka semua adalah binatang roh tanah dan tidak ada yang cocok untuknya. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa Li Han telah menemukan binatang jiwa atribut air yang cocok untuknya, dia agak cemas tetapi tidak berdaya. Lagi pula, tidak ada binatang jiwa laut di sini. Melihat betapa bersemangatnya teman-teman sekelasnya dan bagaimana soulbeast lain yang tidak terpilih masih berusaha menemukan siswa yang cocok untuk dipilih, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa tidak senang. Alasan ketidakbahagiaannya sangat sederhana. Dari awal hingga akhir, tidak ada satupun binatang buas yang datang kepadanya dan mencoba untuk mendapatkan persetujuannya. Mereka semua lari jauh. Mungkinkah menjadi tampan dan memiliki garis keturunan yang baik juga menjadi masalah? Dong Qianqiu berdiri di sampingnya dan memandangnya dari waktu ke waktu dengan ekspresi aneh. Lan mungkin cemberut dan berjalan ke arah mereka berdua dengan gusar. Melihat bahwa Lan Xuanyu tidak memiliki target untuk dipilih, dia tidak bisa berkobar dan hanya bisa melihat binatang buas yang kuat di depannya dengan ekspresi suram.